Halo, eh, saya akan mendemonstrasikan aplikasi pembayaran siswa sekolah baik berupa pembayaran bulanan maupun pembayaran bebas. Di aplikasi ini, di aplikasi pembayaran sekolah ini, kita akan mendemonstrasikan pencatatan pembayaran siswa. Fitur utama dari aplikasi ini adalah yang pertama, pencatatan pembayaran siswa, bulanan maupun bebas. Bulanan nanti ini seperti SPP, kalau yang bebas seperti LKS, seragam maupun yang lainnya. Berikutnya bisa kirim tagihan massal. Ada monitor pesan tagihan, bisa dicek nanti ini sudah terkirim atau tidak. Kalau belum terkirim nanti bisa kita kirim ulang ke nomor orang tua maupun nomor siswanya. Kemudian notifikasi WA berupa teks dan PDF atau bukti pembayarannya. Yang keempat, setting template notif WA ini langsung dari dashboard admin. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan variabel yang bisa kita sebutkan kita sertakan di dalam pesan itu. Kemudian ada webhook, ini meliputi bisa ngecek tagihan siswa sendiri mandiri tanpa login ke aplikasinya, bisa cek tagihan dari HP, dari WA, bisa tagihan SPP, bisa tagihan lainnya, berarti ini non bulanan, bisa melihat riwayat pembayaran SPP, bisa riwayat pembayaran lainnya, agenda bulanan maupun hubungi admin. Nomor-nomor yang nantinya bisa kita cantumkan di sini akan menjadi kontak person dari aplikasi ini. Kemudian ada lagi multi role atau hak akses bisa disesuaikan. Misalkan admin, di bawahnya lagi ada bendahara, di bawahnya ada TU, karyawan dan lain sebagainya yang bisa mengakses menu-menu tertentu disesuaikan dengan hak aksesnya. Ada lagi maintenance mode. Jika diaktifkan maka siswa tidak bisa akses atau tidak bisa transaksi dan juga tidak bisa cek tagihan via webhook sebagaimana yang di atas ini. Ketika ketika maintenance mode nanti diaktifkan, maka webhook ini juga tidak bisa diakses. Ada menu DB, kemudian ada lagi fiturnya dashboard siswa seperti aplikasi mobile. Kita coba langsung masuk ke ini halaman utamanya, masuk ke halaman login admin seperti ini, kita login dengan akun adminnya. Nah, ini bisa kita sesuaikan layout yang ada di template atau dashboard aplikasi ini. Semacam ini bisa kita sesuaikan. Kita coba yang light mode. Nah, ini tampilannya dashboard. Saya jelaskan ini adalah transaksi bayar hari ini. Ya, di sini ada keterangan grafik metode pembayaran. Ini berarti di hari ini ada berapa transaksi berupa tunai maupun transfer. Kalau tunai berarti dia siswa pembayarannya langsung di loket petugas, di depan petugas. Kalau transfer, ini siswa mentransfer pembayarannya lewat akun admin, lewat akun siswanya. Sehingga petugas maupun bendahara dengan melihat grafik semacam ini bisa mengetahui bahwa transaksi bayar hari ini yang dipegang, uang yang dipegang oleh petugas secara cash, secara tunai sekian, yang ada di rekening sekian. Ini ya. Ini sementara yang tercantum di sini masih pembayaran tunai. Ini pemasukan hari ini, pengeluaran hari ini, saldo hari ini. Berarti saldo ini diambilkan dari pemasukan hari ini dikurangi pengeluaran otomatis dari saldo. Berikutnya di tagihan per kelas. Tagihan per kelas ini yang merah ini menunjukkan dari total dari seluruh tagihan per periode.
ini per periode November. Misalnya kita rubah nih, sekarang bulan Oktober lah. Oke, kita ganti. Di sini ada notifikasi tagihan bulanan akan disesuaikan dengan bulan yang dipilih, termasuk informasi di dashboard dan balasan webhook. Maksudnya, misalnya kita ganti, sudah berubah tadi 50 juta, sekarang 40 juta sekian. Ini mempunyai arti bahwa tagihan siswa per bulan ini, bulan yang dipilih, ini sekian. Ini juga muncul di webhook atau di akunnya siswa, nanti muncul tagihan bulanan per periode yang dipilih ini. Bulan ini total tagihan bulanan tetap sesuai periode ini, periode yang dipilih, ini yang non bulanan. Contohnya ini ada 3 kelas ya, 10A, 10B, 10C. Di sini grafiknya, yang biru ini bulanan, yang kuning ini bebas, pembayaran bebas. Ini nanti menyesuaikan isian dari periode yang dipilih. Sebelah kiri di sini yang saya blok, ini artinya rekap keuangan per tahun, tunai mendapatkan sekian, transfer mendapatkan sekian. Dari transfer sekian ini, pemasukan lain sekian, pengeluaran sekian, nanti saldonya sekian. Ya. Jadi yang di atas ini tunai maupun transfer, ini merupakan pemasukan. Pemasukan lainnya ini berarti nanti misalkan di jurnal umum ada pengambilan bos, dana bos misalkan, atau ada uang bantuan, ada uang sumbangan, bisa dimasukkan di sini di jurnal umum. Ya, nanti di sini ada pemasukan. Kalau pengeluaran juga semacam itu, di jurnal umum juga masuk di sini. Selanjutnya ada menu transfer unverified. Ini ketika ada siswa yang mentransfer pembayaran dari akun siswa tersebut, nanti muncul di sini. Dia membutuhkan verifikasi dari petugas. Ya, kemudian sebelah tengah ini daftar bukti PDF. Ini menunjukkan bahwa setiap kali siswa ataupun admin melakukan transaksi pembayaran siswa, nanti siswa mendapatkan notifikasi WA berupa PDF yang isinya adalah bukti pembayaran di bulan atau di transaksi yang terpilih. Tampilannya semacam ini. Ini adalah invoice atau bukti pembayaran yang dikirimkan, bukan yang dikirimkan ke siswa. Ini saya siapkan tombol hapus file biar tidak membebani hosting. Kita siapkan ini, kita klik hapus. Yang dihapus adalah 7 hari yang berusia 7 hari lebih. Kok tidak sekalian dihapus saja ketika transaksi, notifikasi, dan bukti pembayaran dikirim ke siswa? Setelah terkirim kok tidak dihapus? Ini hanya sebatas jaga-jaga saja di saat nomor orang tuanya itu nggak aktif, atau nomor orang tuanya, nomor siswanya itu ganti. Setidaknya dari admin ini sudah punya bukti pembayaran berupa PDF. Toh nantinya juga bisa di-download sendiri secara pribadi di akun siswa tersebut. Kita hapus, jelas tidak ditemukan ya, karena ini usianya masih belum ada 7 hari. Sebelahnya lagi ada pengumuman. Di sini adalah ada 3 berita yang kita tampilkan di dashboard siswa. Dashboard siswa kita login sementara ini ya. Coba ini cari akun siswanya dulu di manajemen data siswa. Anggap saja kita cari yang ini, nomor siswa 1. Kita login, masukkan password. Oke. Oh ya,
karena ini adalah tampilannya sebagaimana aplikasi mobile. Coba kita inspect. Nah, ini coba saya logout dulu biar tahu halaman loginnya. Ini halaman login siswa ketika diakses lewat HP, terlihat perangkat mobile semacam ini. Saya loginkan kembali. Nah, ini bulan Oktober siswa 1 ini tidak memiliki tagihan. Nah, ini yang saya maksud. Tadi di dashboard ini ya, pengumuman ini bisa diakses ditampilkan di dashboard siswa semacam ini. Kalau kita klik, muncul beritanya. Oke, lanjut ke fitur berikutnya, pembayaran. Tadi pencatatan pembayaran siswa bulanan maupun bebas. Kita praktek coba transaksi. Nah, semacam ini untuk pembayaran transaksi. Bisa misalkan mengetahui NIS-nya siswa, bisa langsung ketik kemudian cari. Atau misalkan ada barcode scanner, siswa misalkan dibuatkan kartu SPP maupun kartu tanda siswa, nanti kita barcode, otomatis di sini akan memunculkan NIS-nya, langsung muncul rincian pembayaran dari siswa itu sendiri. Atau jika kita tidak tahu, tidak menggunakan barcode scanner secara manual, bisa menggunakan menu di sini tombol pilih siswa. Kita cari saja namanya misalkan. Ya, misalkan Ahmad. Tuh. Karena di sini saya menggunakan demo siswa 1, kita pilih sini aksi. Oke. Ini adalah tagihan bulanan. Tagihan bulanan ini siswa 1 ini telah membayar 1, 2, 3, 4 bulan. Kalau sudah melakukan pembayaran semacam ini, ketika diklik tampilannya akan menampilkan bukti pembayarannya. Oke, kita kembali. Ini saya hapus dulu data pembayaran, misalkan bulan Oktober, kita hapus. Ya, setiap kali hapus pembayaran sudah dikonfirmasi, kok dihapus, nanti ada notifikasi untuk penghapusan, dikonfirmasi apa enggak. Ya, kita hapus saja dulu. Kemudian kita kembali ke transaksi, pilih siswa tadi, pilih siswa 1. Oke. Nah, ini ya. Kita hapus bulan Oktobernya. Nah, kita refresh. Nah, di bulan Oktober ini siswa 1 memiliki tagihan sekian. Kita kembali ke halaman admin, ada bulan Oktober di sini, kita klik bayar. Sejumlah, misalkan admin membayarkan siswa ini sejumlah 150.000. Simpan. Nah, di sini otomatis akan mendapatkan notifikasi. Ini. Nah, ini pembayaran SPP tahun ajaran 2025-2026 bulan Oktober atas nama siswa sebesar sekian. Kita download misalkan dari akun siswa. Nah, berupa PDF. Ya, sudah sesuai bulan Oktobernya. Ini kalaupun kita cek dari webhook, kita ketik ini nomornya siswa, ya, nomor siswa. Saya gunakan WA web ini, nomor siswa, akan mendapatkan balasan semacam ini, tagihan yang tersedia atau
keterangan yang terjadi semacam ini, menu-menunya mulai 1 sampai 6. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ini adalah rekap tagihan. Sebenarnya untuk menu hampir sama untuk pencatatan pembayaran, meliputi menu pembayaran yang di dalamnya ada transaksi, data pembayaran, verifikasi pembayaran. Verifikasi pembayaran ini berguna ketika si siswa melakukan pembayaran dari akunnya sendiri. Nah, ini tadi sudah membayar kok, ini masih ada, kita refresh, otomatis dia akan hilang. Misalkan nih, di akun admin, untuk periodenya dari lewat sini juga bisa, di menu tunggakan bulanan ini juga bisa, kita ganti November. Ya, kita ganti. Ini akun siswa, kita refresh. Otomatis dia akan mempunyai tagihan. Karena bulannya, periode bulan sudah kita rubah menjadi November, otomatis di bulan November ini si siswa juga mempunyai tagihan. Bahkan kalau kita lihat di sini, di webhook-nya, siswa cek nih, orang tuanya cek dari tanpa login di akun siswa, cukup cukup lewat WA. Kita cek angka 1 ini untuk mendapatkan rincian tagihan SPP. Kita kirim. Balasannya sesuai dengan bulan atau periode yang dipilih di sini, November. Di sini juga November. Atau tagihan lainnya juga bisa. Oke, lanjut. Tunggakan non bulanan maupun monitor pesan. Monitor pesan ini berguna untuk melihat pesan tagihan massal yang telah dikirim ke nomor siswa ataupun orang tuanya. Ini misalkan ya, tadi ada, ini kita kirim, misalkan kirim ke, karena bulan November ini ya, periode yang dipilih bulan November, dia mempunyai tunggakan 150.000, kita kirim. Massal juga boleh, tapi karena ini nomor tujuan WA-nya ini banyak yang tidak saya isi, hanya 11 contoh, ini yang siswa 1 saja, atau kita isi, enggak usah, cukup 1 saja dulu. Ini kita kirim, atau kirim dari sini bisa, dari sini juga bisa, kirim tagihan. Kalau lewat kalau lewat tombol 1 persatu ini, dia tidak masuk di monitor pesan ya. Tapi kalau sudah masuk di sini, kita klik kirim WA massal. Nah, ini maksudnya apa? Pesan dimasukkan ke antrian. Ini maksudnya adalah ketika kita centang pilih semuanya, misalkan ada 200 anak, maka 1 persatu dari nomor siswa ini, nomor tujuan WA-nya ini akan dikirim, dimasukkan di sini. Nah, ini statusnya misalkan terkirim. Karena sekali klik satu terkirim, misalkan ada 200 atau lebih, nanti statusnya terkirim, gagal, pending, gitu. Kalau pending, masih kita tunggu. Jadi untuk pengirimannya ini dari 200 siswa tidak langsung terkirim semuanya, tapi saya kasih jeda sekitar 5-10 detik. Tapi karena ini berhubung hanya 1 yang saya centang, otomatis langsung terkirim. Begitu juga dengan tunggakan non bulanan. Kalau di sini tadi kan info tagihan bulanan. Nah, ini muncul info tagihan bulanan. Kalau tunggakan yang non bulanan ada nggak? Ada juga. Ini kita kirim. Oke, sudah masuk ke nomor siswa.
ini yang tanpa kirim massal per anak. Kalau 2 ini adalah kirim massal. Template-nya berbeda. Lanjut ke menu berikutnya. Dari admin ada setting pembayaran, pos bayar. Misalkan di sini kita membuat SPP, LKS, nominal bayarnya. Nominal bayar tadi di dashboard admin hanya kelas 10A, 10B dan 10C belum ada settingan. Oke. Yang SPP kita setting, bisa kita tampilkan semuanya. Ya, yang ada nominal tagihannya ini kelas 10A, yang tidak ada 2 ini 10C dan 10B. Kita setting di sini teman-teman. Di setting nominal bulanan, pembayaran bulanan, saya sertakan ada 4 pilihan. Semua siswa. Artinya, kalau semua siswa, di sini kelasnya tidak menjadi patokan. Jadi semua kelas. Jurusan juga semua jurusan. Semua siswa siapapun itu. Dengan nominal yang sama di sini. Kita kembali. Kalau per kelas kita sesuaikan. Tadi kelas 10 sudah ada, 10A sudah ada, yang belum 10C dan 10C. 10A dan 10C. Sekarang kita pilih yang 10B. 10B kita kasih 100.000 per bulan. Oke. Kita tunggu konfirmasinya. Oke. Nah, sudah mulai ada ya. Yang A sudah ada, yang B juga sudah ada. Yang B jurusan apapun, takfid maupun non-takfid, dengan nominal yang sama. Pembedanya misalkan bisa nggak dibedakan? Bisa. Kita klik per jurusan. Kita filter per kelasnya. Tadi kita setting kelas 10B dengan jurusan yang sama, tapi sekarang kita sesuaikan. Yang jurusan takfid asrama, misalkan yang asrama, karena ini juga ada biaya di asramanya, biaya makannya misalkan. Kalau tadi secara reguler hanya 150, karena yang takfid asrama ini programnya di asrama, kita tambahkan menjadi 500 misalkan. Konfirmasi, tunggu dulu. Oke. Kita cek. Yang asrama 500.000. Takfid asrama. Nah, ini. Sebentar, kita filter dulu kelas 10B. Oke, nah ini. Yang reguler ini selama 1 tahun, dan takfid non asrama sama. Yang kita bedakan tadi adalah takfid yang asrama dengan nominal sekian, 500.000 kali 12 bulan, totalnya 6 juta. Kita bedakan lagi nih, misalkan kita berjurusan, nanti jurusannya bisa kita rubah. 10B misalkan khusus, misalkan yang khusus ini anak 10B yang berstatus kurang mampu, misalkan kita kasih judul khusus yang kurang mampu, kita kasih 50.000 per bulan. Simpan, kita tunggu konfirmasinya. Oke, simpan. Kelas 10B yang reguler dan takfid asrama sama. Yang khusus, ada nggak yang khusus? Oh, ternyata
siswa dengan jurusan khusus tidak ada, teman-teman. Oke, kalau gitu ya bersiswa lah. Bersiswa, misalkan ada siswa yang mendapatkan beasiswa, dia tidak ada potongan sendiri. Kita lihat, kita contoh di kelas 10B, siswa atas nama siswa 2 misalkan. Karena mendapatkan potongan misalkan 90%, pembayarannya tinggal 10.000 per bulan. Tunggu konfirmasinya. 1, 2, 3. Oke. Kelas 10B. Nah, sudah ada perbedaan di sini. Siswa 2. Siswa 2. 10.000 kali 12 bulan 120. Jadi di halaman ini setting nominal bulanan. Ini saya sertakan 4 kriteria. Semua siswa berarti seluruh tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu kelas, jurusan, siapapun itu, kok semua siswa settingannya di sini. Kalau per kelas, berarti nominal yang disesuaikan adalah hanya kelas yang dipilih. Kalau per jurusan, lebih rinci lagi. Per jurusan ini, pilih kelas dulu, baru jurusannya. Jadi dalam tingkat yang sama, kelas yang sama, karena jurusannya itu berbeda, misalkan sekelas 10 ada yang berasrama, ada yang tidak, kita bisa bedakan nominalnya di sini. Kalau bersiswa, seperti tadi, misalkan kurang mampu atau dengan kriteria khusus yang tidak tercantum di jurusan dengan pertimbangan oleh yayasan, lembaga, bisa disesuaikan di sini. Oke, kita lihat di dashboard yang kelas 10 sudah kita setting nominalnya. Nah, muncul dia. Nah, sudah muncul. Sekarang yang kelas, oh ini yang kuning, yang bebas belum. Karena kita masih setting menu pembayaran bulanan. Oke, sekarang kita setting kelas 10C. Secara global saja, pilih 10C. 150.000. Simpan. Oke. Kita lihat, cek 10C. Oke, sudah muncul. Ya, tagihan bulanan. Sekarang kita kembali untuk tagihan bebas. Ini LKS semester 1. Yang belum ada kelas 10B dan 10C. Semua siswa saja. 10B nominalnya misalkan LKS totalnya 300. Yang kelas 10B. Simpan. Oke, berhasil. Kemudian lagi per kelas 10C 350. Anggap saja berbeda LKS-nya sehingga nominal juga berbeda. Simpan. Oke. Kita cek di dashboard. Nah, sudah muncul ya. Tagihan bebas dan tagihan bulanan. Ini kok tinggi ya, tadi kan ada yang 6 juta itu satu bulannya, yang takfid berasrama 10B. Seperti itu untuk setting pembayarannya. Kemudian dari jurnal umum, pemasukan, pengeluaran, seperti biasanya ya. Di fitur-fitur yang lain, di aplikasi yang lain juga
pembayarannya sama, ada jurnal umum, manajemen data, siswa. Kalau siswa ini sudah ada menu tambah manual per siswa, ada tambah siswa dengan import. Kita siapkan formatnya. Sebelum import data siswa, kita tinggal ngisi di Excel-nya. Kita tinggal ngisi, ini sudah ada template-nya, diisi. Kalau sudah, nanti tinggal kita upload di sini. Misalkan ini kita preview. Setelah itu kita tinggal klik import, otomatis nanti terimport semuanya. Karena ini sudah template, ini sudah saya gunakan, listnya nanti akan terduplikasi, nggak bisa. Coba, bisa nggak? Ini sudah saya gunakan di aplikasi sekarang ini, kita import ulang. Nah, gagal, misduplikat 145 data, sehingga tidak ada data yang berhasil di import karena duplikasi. Oke. Tahun ajaran semacam ini, kelas sama jurusan ini bisa kita sesuaikan, dan ini tidak bisa dihapus serta-merta. Mengapa tidak bisa dihapus? Karena jurusan ini sudah ada datanya, sama halnya dengan kelas. Misalkan ya, kita ada 3 kelas, 10C, 10B, 10A. Ini ID kelasnya, ini kita isikan di Excel-nya tadi untuk import siswa. Kemudian di sini lihat siswa ini menampilkan bahwa jumlah siswa dari kelas per kelas ini sekian jumlahnya. Ini kalau kita hapus tidak bisa. Mengapa? Karena kelas ini sudah ada data siswanya. Nggak bisa. Begitu juga untuk menanggulangi error semacam itu di setting pembayaran, pos bayar. Misalkan SPP bulanan, kita hapus. Notifikasinya tidak dapat dihapus karena pembayaran ini sudah ada tagihannya. Ini pun juga sama, dihapus. Oh, yang LKS semester 2 bisa. Kalau LKS semester 1 nggak bisa karena sudah dibuatkan tagihan. Nah, nominal bayar pun di sini juga tidak bisa kita hapus karena sudah ada setting pembayarannya. Oke. Kemudian informasi ini sama halnya untuk menambahkan berita, tambahkan info, kasih judul, misalkan belajar, informasinya bayar ujian TKA, harap segera melunasi pembayaran TKA paling lambat tanggal 30 Oktober 2025. Kita siapkan gambarnya. Ya, saya ambil acak, simpan. Oke, berhasil. Kemudian di sini di dashboard siswa akan muncul berita itu. Nah, ini bayar ujian TKA. Nah, oke. Yang ditampilkan di sini hanya 3 ya, 3 yang terbaru.
laporan, menu laporan transaksi. Semacam ini. Transaksi pemasukan ke pengeluaran, saya pilih yang semuanya. Pemasukan ini bisa kita sesuaikan, di print bisa maupun cetak PDF juga bisa. Ini PDF-nya, tinggal kita download. Ini yang apa tadi? Oh, laporan pemasukan. Misalkan sebagai laporan ke lembaga, ke yayasan. Cetak PDF, kita download. Jadi PDF. Oke, ini menu transaksi keuangan. Ini hampir sama. Ini adalah seluruhnya rekapitulasi keuangan yang ada di lembaga. Pembayaran bulanan, misalkan kita cek pembayaran bulanan siswa kelas A. Yang sudah membayar, dia berwarna hijau, tertulis lunas. Yang belum berwarna merah. Kita print bisa. Kan biasanya kertas A4. Nah, ini contohnya. Ambil air dulu kawan. Bismillah. Oke, lanjut. Pembayaran non bulanan yang tadi LKS ya. Kelas 10A LKS. Sudah dibayar 100, sisa pembayaran 150. Statusnya masih dicicil, diangsur. Lanjut ke user. Nah, di sini tadi. Kirim tagihan masal sudah, notifikasi WA berupa teks maupun invoice PDF. Tadi sudah ya. Ini bisa kita lihat. Ini tadi ketika di download munculnya semacam ini. Kemudian setting template. Ini. Oke. Ke admin. Template pengaturan notif WA. Ini menggunakan API dari API yang disediakan oleh ini Arika.id. Ya. Notifikasinya bisa kita sesuaikan. Jadi misalkan ada siswa yang melakukan pembayaran, bunyinya pembayaran jadi mana tadi? Oh, ini mengirimkan notifikasi kepada wali murid saat admin berhasil menghitung pembayaran siswa. Variabel terjadi semacam ini. Ini maksudnya pembayaran admin yang menginput. Kalau pembayaran siswa berarti siswa yang menginput pembayarannya, misalkan transfer. Ini ya, pembayaran, nama pembayaran,
nama pembayaran ini, nama pembayaran bulan sampai bulan di sini. Ini nama pembayarannya. Atas nama di sini ya, atas nama siswa 1 sebesar nominal yang disebutkan di sini 150.000 telah berhasil pada waktu sekian, telah berhasil pada waktu. Nah, jadi dimternya bisa kita rubah di sini. Misalkan kita rubah nih, pembayaran Ananda atas berupa pembayaran atas nama Ananda, nama siswa ini telah berhasil. Info pembayaran. Kita ganti semacam itu ya. Kita update. Ini yang notif bayar non bulan juga bisa. Sekarang kita coba yang pembayaran bulanan. Kita coba pembayaran siswa atas nama siswa 1 bulan November 150. Pembayaran berhasil disimpan. Notifnya berubah nggak? Kira-kira tadi kita rubah informasi pembayaran dikasih Ananda. Nah, informasi pembayaran dan ada tambahan Ananda. Oke, jadi semua notifikasinya bisa kita atur, kita sesuaikan dari dashboard ini tanpa membongkar kode sama sekali. Ini pembayaran siswa. Ini maksudnya adalah ketika siswa melakukan pembayaran di akunnya. Ini akun siswa. Ya, ini akun siswa. Riwayat adalah pembayaran yang telah dilakukan. Kan ini baru saja ya, yang baru saja dilakukan adalah pembayaran bulan November. Diklik statusnya verified. Bisa kita download PDF-nya juga dari sini maupun dari PDF yang disertakan di WA. Oke, kita buka tadi invoice. Oke. Nah, ini bulan November. Oke, betul. Misalkan nih pembayaran nih di menu pay ini ada pembayaran bulanan. Ini yang ditampilkan total dari semuanya. Kalau kita klik, dia akan muncul rincian bulanan yang belum dibayarkan. Bulan Juli sudah, sampai bulan November. Sekarang bulan Desember kita bayarkan dari akun siswa. Oke, bayar tanggal sekian. Ini kita lihat notifikasinya, kita rubah dulu. Notifikasi pembayaran siswa. Assalamualaikum. Nah, kita hapus lah ya. Misalkan, halo. Ini saya jelaskan dulu. Pembayaran bulanan untuk siswa ini adalah di saat siswa melakukan pembayaran dari akunnya, nanti siswa akan mendapatkan notifikasi semacam ini, bahwa pembayaranmu sebesar telah berhasil disimpan. Silahkan tunggu verifikasi dari admin. Di bawahnya ini, pembayaran belum admin. Setelah siswa melakukan pembayaran dari akun siswanya, kemudian mendapatkan notifikasi semacam ini, admin pun juga mendapatkan notifikasi, hai admin, ada pembayaran bulanan dari siapa tadi, dari Ananda, mana siswa 1, siswa 2 tadi yang kita contohkan. Nanti juga muncul di sini. Kemudian di sini pembayaran bulanan. Nah, ini kita ganti, halo.
kita update. Kalau ini nomor admin saya, ini nomor notifikasi, saya jadikan nomor admin. Oke, lanjut ke pembayaran dari akun siswa. Setelah mengisi tanggal, ya ini nominalnya otomatis karena ini bulanan, jadi harus sesuai dengan nominal yang tertera di sini. Ya, pilih oke. Ini opsional, konfirmasi bayar. Ini dari akun siswa. Siswa akan mendapatkan notifikasi halo, ya sudah berganti menjadi halo. Pembayaranmu SPP, nama pembayaran dan bulannya sekalian, sebesar 150 dulu telah berhasil disimpan. Silahkan tunggu. Oh, silahkan. Ada yang keliru, ada yang tipu. Sebentar ini tadi. Oh, ini. Ini admin. Hai admin, ada pembayaran bulanan, bla 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 bla. Segera lakukan. Ini kirim ke nomor sendiri nih. Oke, kita mumpung kelihatan, silahkan kita ganti. Silahkan. Ya, sudah berhasil kirim notifikasi ke admin maupun kirim notifikasi ke siswa. Nah, karena siswa tadi melakukan pembayaran dari akunnya, otomatis di halaman depan siswa ada semacam ini, pembayaran menunggu verifikasi. Kita lihat di riwayat juga unverified. Artinya ini menunggu konfirmasi dari admin. Setelah admin mendapatkan notifikasi bahwa ada yang membayar, admin segera membuka. Nah, di sini ada lonceng yang menampilkan angka 1 menunjukkan bahwa ada pembayaran yang perlu dikonfirmasi, pembayaran siswa dari akunnya yang perlu dikonfirmasi oleh admin. Kita buka. Atau dari sini juga bisa, dari home. Ini ada, di bawah juga ada. Nah, ini siswa 1 bulan Desember. Ya, dari sini kita akses, dari sini bisa, dari sini juga bisa. Oke, kita akses. Kita lihat buktinya dulu. Adminnya mau melihat buktinya. Oh ya, ini sesuai dengan pembayaran sejumlah 150.000 misalkan ya. Oke, ini cuman gambar yang saya sertakan, gambar random. Kita verifikasi. Nah, pastikan kalau sudah benar, siswa tadi benar, siswa 1 ya, SPP-nya benar sejumlah 150.000. Kalau dirasa sudah benar, maka admin memverifikasinya. Sini ya, nanti pastikan lihat. Nah, ini belum dapat konfirmasi. Sekarang kita konfirmasi. Kita verifikasi. Oke, pembayaran telah diverifikasi. Otomatis siswa mendapatkan notifikasi juga. Konfirmasi pembayaran. Nah, di sini ya. Ini masih memakai assalamualaikum karena di menu setting notifikasi WA tadi juga assalamualaikum. Nah, ini verifikasi. Nah, ini. Oke, intinya apa? Intinya di sini adalah semua notifikasi pembayaran, transaksi pembayaran, tagihan bulanan, tagihan non bulanan, atau verifikasi dan lain sebagainya, itu bisa kita sesuaikan dari sini. Cukup menyertakan dengan variabel yang ada. Ya, nama siswa,
nama pembayaran, nominalnya, with chat ataupun waktu. Pembayaran siswa juga sama, verifikasi sama, anggap saja sama, penagihan juga sama, variabel yang disediakan. Kalau webhook ini adalah menandakan untuk pesan webhook. Tadi di akun, maaf ini WA-nya siswa. Misalnya ini, nah di sini hubungi admin nomor 6. Nah, di sini sesuai dengan yang ini. Dan kita rubah, silahkan datang ke kantor untuk ngopi bersama admin di kantor. hanya contoh bisa nggak di sini nomor 6 tadi ya, hubungi admin, biar nggak menghubungi saja tapi langsung ke kantor ngopi bareng. Nomor 6 oke, sudah berubah. Lanjut fitur utama tadi apa ya, maintenance, multi role hak akses. Baik teman-teman, di aplikasi ini juga ada multi role atau hak akses. Ini ada menu user, dari dashboard admin bisa diakses. User admin bisa menambahkan siapa saja, semacam ini. Coba user, emailnya coba user @gmail.com, passwordnya 123456789, 123456789. Namanya siapa? Namanya Pandawa. Jabatannya dia menjadi bendahara. Nomor HP bla 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 bla. Alamatnya oke, simpan. Pandawa, avatarnya foto belum dikasih, kita kasih contoh berapa ya, ini aja, tetap istiqomah gambar ini. Istiqomah pakai gambar yang ini. Oke, nah dia sudah berubah. Hak aksesnya bagaimana? Hak aksesnya diatur di sini. Ini jabatan yang bisa menggunakan atau mengakses aplikasi, bisa kita sesuaikan. Di aplikasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 menu utama di samping kiri ini. Dari jabatan yang ada, karyawan, bendahara, TU maupun Sarpras, ini bisa menginput di bagian mana, kita sesuaikan dari sini. Misalkan karyawan, kita sesuaikan aksesnya. Di menu pembayaran, berarti di sini, menu ini pembayaran SPP, red, dan hanya bisa membaca dan menambahkan. Berarti dia tidak bisa mengedit, tidak bisa menghapus. Kalau no access, ya otomatis dia tidak bisa mengakses. Menu ini akan hilang. Kita sesuaikan di sini, no access semuanya. Karyawan tidak bisa mengakses ini. Pengumuman juga nggak bisa, apapun nggak bisa. Jadi gunanya apa? Dijadikan dikasih akun pembayaran. Ya kita kasihlah. Misalkan karyawan bisa memanajemen sekolah, data sekolah lembaganya itu apa saja, atau pengumuman. Nah, kita kasih di pengumuman saja. Full access, simpan. Nah ini no access. Kita rubah lagi, misalkan di bendahara
TU bisa mengakses, kita sesuaikan pembayaran bisa nggak bisa. Oh bisa lah, kita jadikan red saja. Jadi bisa membaca, bisa menulis, tapi tidak bisa menghapus. Jurnal umum bendara bisa dong, ini saja. Red, ADD dan edit tidak bisa menghapus. Manajemen sekolah ya buat apa, ya cuman red saja. Pengumuman bendara, oh ini TU ya, oh maaf TU. Kalau TU jurnal umumnya tidak bisa. Manajemen sekolah bisa dong, red ADD. Pembayarannya TU harusnya nggak bisa, cuman membaca saja. Pengumuman bisa dong, full akses. Laporan kalau TU cuman read saja. Manajemen tidak ada akses, pengaturan no akses. Oke, simpan dan seterusnya, bisa disesuaikan dari sini. Kemudian fiturnya lagi ada maintenance mode. Nah ini dia, maintenance mode bisa diakses dari sini, dari menu pengaturan ya. Nah, di sini ada lembaga, TVA yang sudah saya jelaskan, nama bulan. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan lembaga Hijriyah maupun Masehi, kita tulis di sini saja. Di sini untuk setting aplikasi bagian menu maintenance mode. Kalau backup database, kita klik di sini akan membackup. Nah, di sini ya akan membackup hasilnya tadi. Kalau reset transaksi, yang di reset adalah transaksinya, pembayarannya, baik di jurnal umum maupun pembayaran siswa akan terhapus, kecuali data siswa tidak akan terhapus. Ini data siswa tetap ada. Kalau reset semua data, ini semua data pembayaran, transaksi, jurnal umum maupun data siswa, tahun ajaran, kelas hilang semuanya. Jadi fresh lagi aplikasinya. Nah sekarang kita bahas yang maintenance mode. Maintenance mode ini digunakan misalkan di akhir bulan, di akhir bulan ada pembukuan. Agar tidak membuat rancau aplikasi dengan pembukuan bendahara, kita aktifkan saja maintenance. Kita simpan, kita kembali ke akun siswa. Misalkan ada siswa login. Oh, bisa nggak ini ya? Karena sudah disetting maintenance, dia nggak bisa apapun ini. Kita akses dari URL jika nggak bisa. Ya, siswa loginnya tadi berapa? Ini kalau nggak salah ya. Berhasil login, tapi nggak bisa transaksi. Tuh. Tidak hanya akses URL-nya, tidak hanya akses webnya, tapi juga tidak bisa mengakses di webhook-nya. Maaf, sistem sedang dalam perawatan. Lagi, nomor 1, tidak ada, ya, sedang dalam perawatan. Terus bisa apapun dia nggak bisa. Setelah diaktifkan oleh admin di sini maintenance, kalau kita kembalikan ke normal, simpan, ya berhasil. Coba webhook-nya kita cek. Oke, sudah berjalan ya. Tagihan lainnya, riwayat pembayaran, ini menu nomor 3, pembayaran 4, pembayaran lainnya 5 untuk mengakses. Nah ini, kemudian nomor 6, ngejak ngopi. Ya betul. Oke, berikutnya fiturnya menu backup dan seterusnya.
Ya, sementara itu teman-teman untuk demo aplikasi pembayaran, pencatatan pembayaran siswa di sekolah maupun madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Sekian, semoga cukup membantu. Selamat malam, selamat beristirahat.